Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Prasetyo dari mahasiswa IAIN Kerinci. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syariah. Baiklah, langsung saja pembahasan hari ini tentang apa itu COVID-19 atau Corona. Ayo langsung saja pembahasan hari ini. Pada awal tahun baru 2020, dunia dikejutkan dengan sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus baru yang sangat berbahaya. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi mengumumkan status darurat dunia loh. Virus baru itu bernama Corona, dengan nama lengkap virus 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Virus corona ini masih satu keluarga dengan virus SARS dan MERS loh. Peneliti menemukan hal yang mengejutkan bahwa virus itu berasal dari kelelawar. Bahkan, ada isu di sosial media ramai kalau virus corona ini adalah senjata biologis yang dikembangkan oleh Cina yang mengalami kebocoran di laboratoriumnya, sehingga menyebar dan menular ke warga sipil. Tapi atas isu ini, pemerintah Cina membantah loh. Data per tanggal 7 Februari telah dikonfirmasi ada 31.485 kasus yang terkait virus corona. Ternyata, virus corona menimbulkan infeksi sistem pernafasan. Pada sebagian kasus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti MERS, SARS, dan pneumonia. Infeksi virus corona bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti hidung air, sakit kepala, batuk, nyeri tenggorokan, dan demam. Atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Namun, secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk, dan sesak nafas. Sedangkan, pada kasus yang parah, infeksi corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius, seperti pneumonia, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. Sampai awal Februari 2020, belum ada vaksin untuk mencegah virus corona loh. Oleh sebab itu, cara pencegahan virus corona yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan kamu terinfeksi virus ini, yaitu hindari bepergian ke Cina atau ke negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona. Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya ya. Dan selanjutnya, yaitu pastikan kamu memasak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Saat ini kita dikejutkan dengan merebaknya novel coronavirus. Virus ini merupakan salah satu variasi dari virus corona. Sebelumnya virus ini menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 dan wabah MERS pada tahun 2012. Novel coronavirus mulai muncul di kota Wuhan, Tiongkok pertengahan Desember 2019. Virus corona merupakan golongan penyakit zoonosis, yaitu menular dari hewan ke manusia. Hal ini telah membuat khawatir banyak orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Data WHO hingga 28 Januari 2020, 4.593 kasus terinfeksi dan 106 kasus meninggal dunia. Apabila manusia telah terinfeksi virus ini, maka gejala yang timbul, demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dari virus corona dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, hingga kematian.
Perlu diketahui, masa inkubasi novel coronavirus diperkirakan bisa mencapai 14 hari sebelum gejala muncul, dan orang yang terinfeksi bisa menularkan ke orang lain meskipun belum ada gejala. Hingga saat ini belum ada obat atau vaksin untuk mengatasi virus ini, maka lebih baik kita melakukan pencegahan sedini mungkin. Berikut standar pencegahan agar kita tidak terserang virus corona. Gunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun secara teratur, tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk ketika batuk dan bersin, masak daging dan telur hingga matang, hindari kontak dengan siapapun yang menderita demam dan batuk. Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ini cara Tuhan agar kita mensyukuri segala sesuatu yang sudah kita lewati, yang kita anggap biasa. Ibadah berjamaah, silaturahim, berkumpul bersama, berangkat kerja, berangkat kuliah, sekolah, dan bermain bersama atau ngobrol bareng tanpa dipisahkan gadget. Semua kebersamaan itu kita anggap biasa dan tidak pernah kita syukuri selama ini. Ramadan tahun ini, kita diberi kesempatan waktu lebih untuk mendekatkan diri pada Allah. Lebih khusyuk karena bisa menjauh dari hingar-bingar. Lebaran pun sama. Lebaran tahun ini, Allah mengajarkan kita bahwa mencium tangan kedua orang tua di kampung adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat penting. Tahun ini, pemerintah melarang kita untuk mudik. Lalu kenapa? Kenapa pemerintah setega itu? Mari kita bahas. Mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan. Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Kamu tahu, Jabodetabek telah menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sudah sangat banyak orang yang positif COVID-19 di wilayah ini. Menurut WHO, infected rate COVID-19 mencapai 2,5. Artinya, jika penanganan COVID-19 longgar, maka satu orang positif COVID bisa menginfeksi atau menularkan pada 2 sampai dengan 3 orang. Jika dibiarkan, dalam 5 hari satu orang positif akan menularkan pada 2,5 orang, maka kira-kira pada hari ke-30 akan ada 406 orang yang menjadi positif COVID. Kondisi ini adalah ketika kita dalam 2 kondisi. Pertama, pemerintah tidak mengambil kebijakan sama sekali untuk mencegah penyebaran COVID-19, atau kedua, pemerintah membuat kebijakan namun warganya mengabaikan. Misalnya, pemerintah mengatur kebijakan PSBB sebagai upaya agar kita melakukan physical atau social distancing. Namun warganya membandel dengan tak mengikuti ketentuan PSBB. Atau kamu misalnya, ketika kamu merasa bahwa pemerintah telah mengganggu kerinduan kamu yang berat itu pada orang-orang yang kamu sayangi di kampung, lalu kamu diam-diam memutuskan untuk pulang ke kampung dengan kendaraan umum maupun dengan kendaraan pribadi atau bahkan terbang sekalipun. Maka sebenarnya bukanlah rindu yang kamu bawa untuk orang-orang yang kamu sayangi itu, melainkan virus. Iya, virus corona lah yang kamu bawa untuk mereka. Ini adalah oleh-oleh yang tidak pernah diharapkan oleh orang-orang yang kamu sayangi di sana. Moving away, can't you see?